Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa manittaba'a. Amma ba'd. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kesempatan pagi menjelang siang ini Allah masih takdirkan kita bisa berkumpul di majelis yang mulia, yaitu Masjid Nurul Jannah ya Pak ya. Alhamdulillah, ini satu karunia yang besar, apalagi dalam kesempatan ini kita fokus pada tadrib mubalighah, atau paling tidak kita menuntut ilmu ya, thalabul ilmi, khususnya terkait dengan materi-materi yang ada dalam program tadrib mubalighah. Untuk kami sendiri fokus pada tahsinul Quran dan yang terkait dengan tahsinul Quran. Jadi nanti tidak hanya tahsin saja, tapi kemarin juga sudah ada adabul Quran. Kemudian juga nanti tahsin akan lebih mendetail lagi, akan ada beberapa pertemuan lagi dan bimbingan selanjutnya setelah tadrib. Jadi seperti yang sudah kita lakukan pada gelombang pertama, yaitu ada tadrib mubalighah pertama ya, atau gelombang pertama itu juga sudah masuk ke grup, tapi sebenarnya di gelombang kedua ini ada yang sudah masuk di dalamnya. Nah, nanti akan ada pembelajaran lanjutan atau pendalaman materi, khususnya bagi yang sudah mengikuti tadrib tahsin 2 ya, yang kemarin sudah ikut, ada pendalaman. Barangkali sebagian nih mungkin kami minta informasinya kepada lajnah, berapa orang yang belum ikut tadrib yang kemarin, maksud saya yang di bulan Ramadan, ada separohnya? Ada separohnya ya? Ya, ada ya. Ya, nanti tolong di list ya, ditulis di registrasi itu, karena ada tadrib materi lanjutan, khususnya tadrib tahsin 2 ya, bagi yang belum mengikuti ya, bagi yang belum mengikuti. Sedangkan hari ini materinya adalah, pertama saya akan menjelaskan, mengulas kembali bagaimana praktek pembelajaran Al-Quran, pembelajaran khususnya tahsin tilawah dan tahsin tahfidz. Ini harus dibedakan. Tahsin tilawah berarti pembelajaran tahsin yang tujuannya hanya untuk membaca. Ini kita pakai istilahnya tilawah. Kemudian yang kedua, tahsin tahfidz adalah tahsinul Quran yang tujuannya untuk sampai kepada hafalan. Nah, kemarin saya sudah memberikan materi ya, baik yang tahsin tilawah maupun tahsin untuk hafalan. Bahkan saya sudah mencontohkan bagaimana cara menghafalkan ya. Nah, itu juga nanti bisa diterapkan dalam pembelajaran nanti, micro teaching. Jadi nanti habis zuhur adalah per kelompok, kami sudah bagi dalam 4 kelompok. Tadi sudah di sini ya, kami sudah bagi ke 4 kelompok. Nanti akan diumumkan ya, 10-10 mungkin ya, kalau jumlahnya 40 atau 38 di sini, soalnya ada yang 38 ya. Akan kami bagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok nanti setiap orang memilih surat apa ya yang akan diajarkan kepada kelompoknya. Kemudian yang kedua, memilih untuk hafalan atau untuk tilawah, harus memilih masing-masing. Jadi penilaiannya nanti kami jelas, ini mau untuk hafalan atau untuk hanya tilawah, itu harus jelas. Nah, sekarang silakan, nanti ini saya akan share dulu. Sebenarnya sudah
waktu itu sudah saya dikte ya, karena belum sempat diktik, jadi sekarang saya akan sampaikan materinya di grup. Ya, itu ada di grup, silakan. Teknik pelaksanaan pembelajaran tahsin tilawah. Sebenarnya bisa juga untuk hafalan, karena yang kemarin materi tentang hafalan sudah saya sampaikan, metode pembelajaran hafalan dengan metode jari. Itu juga sama seperti ini teknisnya awalnya, tapi lanjut dengan menghafal ya. Barangkali ada yang nanti misalnya dari akhwat ini, dari 40 orang yang akan tahsin, atau yang akan, maksud saya adalah ikut micro teaching ini, kan tadi memilih apa, mau tahsin tilawah atau tahsin tahfidz, silakan milih ya masing-masing. Dan suratnya juga, nah surat yang menjadi pilihan itu apa saja? Nanti kemarin saya sampaikan ada Al-Fatihah, kemudian saya sudah talaki surat Al-Adiyat, sudah belum? Al-Insyirah sudah ya? Terus surat apa lagi? Ad-Duha, yang Toifah ini apa? At-Takwir itu untuk hafalan ya. Nah, maksud saya kalau misalnya mau untuk menghafal, boleh cari surat yang banyak belum hafal. Tetapi kan ini untuk praktek, barangkali nanti malah jadi malah pada nggak hafal gitu loh. Artinya apa? Karena surat baru malah susah. Maksud saya ini bagi yang sudah hafal, yang sudah familiar gitulah ya, surat-surat itu. Nanti akan saya tambahin lagi, mungkin satu surat itu tidak harus seluruhnya. Jadi kalau mengajarkan itu minimal 5 menit, maksimal 7 menit, nggak sampai 10 menit waktunya. Jadi masa mau satu surat full, nanti satu orang menghabiskan banyak waktu ya. Jadi 5 sampai 7 menit untuk praktek satu orang. Makanya kalau suratnya pendek, Al-Fatihah saja misalnya, itu tidak harus seluruhnya. Misal 1 sampai 5, 1 sampai 4, tapi betul bacaannya benar, cara mengajarkannya juga betul. Ya, kira-kira kalau misalnya mau milih surat apa yang akan Ummahat mau untuk mengajar, kira-kira nih tambahannya. Tadi udah Al-Fatihah boleh, kemudian Al-Insyirah boleh, terus apa lagi? Ayat kursi boleh. Udah ditalaki kan? Udah. Terus apa lagi? Asyams. Ya, tapi yang jelas tidak seluruhnya ya, karena tidak mungkin harus menghafal dalam satu waktu atau mentalaki satu waktu gitu ya. Oleh karena itu silahkan nanti bisa ini diperhatikan apa saja langkah-langkahnya, baik sebelum, saat pembelajaran dan sesudahnya. Ya, ini kalau yang sebelum sudah saya sampaikan ya, maaf. Siapkan mushaf Utsmani, baik cetakan Indonesia maupun Timur Tengah. Kenapa kita pakai standar yang ini? Supaya kita standarnya internasional. Jadi nggak pakai yang, kan ada yang cetakan Indonesia tapi juga tidak mengacu kepada Utsmani, itu ada. Makanya ini pilihannya, kalaupun cetakan Indonesia yang mengacu ke Utsmani. Ada Al-Quran di Indonesia yang misalnya Al-Quran hafalan, itu biasanya mengacu ke Utsmani, walaupun cetakan Indonesia. Ada percetakan Indonesia yang sudah mengacu ke Utsmani ya. Maka itu tempat-tempatnya, juz-juznya itu sama ya, sama tempat-tempatnya. Hanya saja di sana
Perbedaannya misalnya ketika memanjangkan ya, misalnya dia tidak pakai iya kecil gitu. Kalau Utsmani pakai iya kecil dan sebagainya ya. Yang sudah punya buku Utsmani bisa dilihat seperti apa bacaan-bacaan di buku Utsmani. Nah, kemudian murabbiyah atau pembimbing yang sudah itu harus menyiapkan surat atau ayat-ayat tertentu yang akan ditalaki baik untuk hafalan ataupun tilawah. Yang ketiga, sebaiknya dalam satu majelis atau satu taifah itu terdiri dari 10 sampai 15 orang. Itu idealnya. Ideal. Berarti kalaupun misalnya lebih tapi memang tidak ada yang mengajar, ya dengan terpaksa bismillah ya. Saya juga mengajar bisa jadi lebih dari itu, tetapi karena mereka semua adalah yang harus menjadi guru atau pembimbing, maka ya bismillah seperti ini ya, harus semuanya harus kita berikan pembelajaran yang sama. Bagaimana saat pembelajaran? Saat pembelajaran ya udah biasa ya, kalau sebelumnya salam, menyapa tentang kondisinya dan sebagainya, itu sebelumnya ya udah jelas ya. Kemudian mengarahkan untuk berdoa, kemudian mereview pelajaran sebelumnya. Jadi kalau ini dianggap nanti semua misalnya mau pertama silahkan, mau dianggap kemarin ada pelajaran silahkan, nanti pas praktek ya itu silahkan. Mau kondisinya sebelumnya sudah ada pembelajaran atau baru pertama kali silahkan ya. Jadi hari ini insya Allah kita akan belajar talaki atau tilawah. Talaki tilawah, saya akan menuntun bacaan surat misalnya At-Takatsur misalnya ya. Maka kemudian kita sudah menyiapkan surat At-Takatsur itu untuk kita ajarkan. Kemudian berikutnya mengarahkan peserta untuk membuka mushaf dan membuka surat yang akan dibaca. Kemudian murabbiyah membacakan surat atau ayat-ayat yang akan ditalaki dan peserta dimohon untuk menyimak. Dibaca dulu oleh murabbiyah. Jadi langkahnya setelah semuanya siap membuka suratnya, kita membacakan dari ayat pertama sampai terakhir yang akan kita ajarkan. Kita mau mengajarkan 5, jangan membaca semua. Ya baca 5. Mau mengajarkan 3 ayat yang mau dihafal, baca 3 ayat itu sampai selesai dulu. Kemudian berikutnya murabbiyah menjelaskan tiap ayat yang terkait hal-hal yang sering terjadi kesalahan. Kemudian setelah membaca misalnya nih, saya contohkan mulai dari ta'awud, kemudian saya contohkan di Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, misalnya kita memang mau mengajarkan sampai ayat itu, maka bacalah sampai ayat tersebut secara sempurna dulu, lengkap, baru komando ke murid-muridnya, ke pesertanya. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa kesalahan yang sering terjadi. Mulai dari kalau tahu dan basmalah dianggap sudah selesai, artinya sudah tidak dibahas lagi. Tapi kalau pertama kali mengajarkan dan harus membahas ta'awudnya, basmalahnya, nanti kepanjangan gitu loh. Maka langsung ke surat. Alhamdulillah, sering terjadi lamnya sering mantul. Ale, kemudian ha menjadi ha. Alhamdu menjadi d misalnya. Dal itu harus kita jelaskan dulu apa makhraj dari huruf dal. Dal adalah ujung lidah ke akar gigi seri depan ya. Ad, id, ud, da, di, du, bukan d. Rasakan bedanya. Kalau huruf d pasti jadi ke tengah, ke langit-langit. D
Ya rasakan, bukan D tapi D, da, di, du, ad, id, ud. Huruf dal, ta, da, to itu satu makhraj. Jadi jangan bergeser. Ta, da, to. Bedanya di mana? Sifat huruf. Kemarin yang ikut tadrib insya Allah sebagian sudah pernah saya ajarkan itu. Ya, di antaranya ada idgham. Idgham apa ya yang masih ingat? Sama makhrajnya tapi beda sifatnya. Yang ikut tadrib idgham apa? Mutajanisain, ya. Sama makhrajnya tapi beda sifatnya. Ta sama da sifatnya beda tapi makhrajnya sama. Tadi 3. Ta, da, to. Ta, da, to. Sama di situ, ujung lidah menempel di akar gigi seri depan. Nah, oleh karena itu jangan bergeser 3 ini, semua di situ. Nah, ini antara lain alhamdu, bukan alhamdu, ya. Ingat. Alhamdulillahi. Kemudian diantara kunci dalam membaca Al-Quran tahsin adalah itmamul harokat. Harokatnya sempurna. A, I, U. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kemudian jadi I, ya, jangan sampai alhamdulillahi. Nah, jadi he, salah. Alhamdulillahi ro-nya tebal, rabbil alamin. Nah, kemudian lagi ar-rahmanir rahim. Ro-nya tebal, haknya mengalir. Enggak boleh hanya ar-rah, tapi ar-rah. Nah, ya, mengalir. Ya, itu diantaranya ya. Jadi kesalahan-kesalahan seperti itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki. Ma, kemudian liki, kafnya ada udaranya dan sebagainya. Sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi misalnya. Maka jelaskan apa yang salah atau apa yang sering terjadi kesalahan, kemudian seperti apa benarnya. Baru semua suruh membaca. Sekarang berikutnya kemudian kita baca lagi ulang. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikutin. Ar-rahmanir rahim. Kemudian berikutnya Maliki yaumiddin. Lanjut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan sebagainya sampai akhir. Setelah selesai baru murabbiyah setelah membacakan dari ayat 1 sampai yang dikehendaki tadi. Kemudian berikutnya adalah mengevaluasi. Apabila ada 10 orang, 5, 3, 4 2, baru terakhir 1. Nah, evaluasinya di tempat. Jadi dalam waktu maksimal 40 menit kalau formal ya, kalau normal. Kalau ini kan cuma 7 menit. Jadi dari situ kita gerak cepat ya. Bacakan, kemudian beberapa yang sering terjadi kesalahan. Jadi tidak setiap poin, tidak setiap ayat, karena tadi ada waktu yang membatasi, ya, ada waktu yang membatasi. Setelah itu kita tadi bagi 5 baca 1 sampai 4, ini 1 sampai 4, 2.
gitu ya. Kalau pokoknya sampai selesai semuanya bisa membaca. Adapun jika untuk menghafal, maka nanti begitu membaca, selesai membaca itu langsung suruh menghafal, langsung ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tanpa melihat mushaf. Caranya begitu kalau mau memimpin untuk menghafal. Sekarang misalnya surat kemarin yang saya contohkan adalah surat At-Takwir ya. Maka 5 ayat yang sudah dibacakan itu dengan sempurna, sudah dengan benar, maka langsung menghafal setelah itu. Bukan membaca lagi, langsung. Ayo kita menghafal bersama, konsentrasi ke saya, konsentrasi ke murabiyahnya, ke gurunya. Idza syamsu kuwirat 3 kali. Ya, terus begitu. Wa idzan nujumu kadarat, terus 3 kali. Paling tidak kalau nggak bisa karena waktunya sempit 3 ayat boleh, 2 ayat pun boleh, karena ini lagi praktek saja. Jadi jangan menghabis-habiskan waktu, karena tadi maksimal 7 menit. Ya, 3 ayat boleh untuk menghafal. Ya, kalau membaca mungkin bisa 5 lah ya, untuk membaca boleh. Nah, seperti itu. Setelah itu kalau sudah menghafal, sama di tesnya, kelompok besar, kelompok sedang, kelompok sedang, terakhir kelompok kecil atau individu. Sekali lagi, karena waktunya terbatas, mungkin hanya sampai kelompok saja ya, tidak sampai ke individu. Baik kelompok besar, kelompok sedang, atau kelompok sedang ke kelompok kecil. Intinya harus ada evaluasi. Saya ulangi lagi prakteknya ya. Pertama, sudah menyiapkan surat ayat yang akan dipraktekkan untuk boleh tilawah, boleh tahfidz. Yang kedua, kalau sudah disiapkan tadi, kalau untuk tahfidz berarti setelah membaca bersama, setelah membaca dari awal sampai akhir, mau 2 ayat, mau 3 ayat, maka setelah itu langsung menghafal 1, 2, 3 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Cari yang pendek karena apa? Waktunya terbatas. Adapun jika talaki untuk tilawah, maka misalnya 5 sama, baca ayat 1, ayat 2 terus begitu, dan jelaskan apa saja kesalahan yang sering terjadi. Begitu cara pembelajarannya. Saya ulang tadi supaya nanti ketika praktek itu sudah paham semua ya. Dan silahkan memilih ya. Nanti diserahkan ke kami menyiapkan kertas, memilih surat apa ya. Ulangi lagi, boleh surat Al-Fatihah kalau hanya talaki tilawah ya. Kemudian Al-Insyirah boleh, At-Takatsur boleh, kemudian ayat kursi juga silakan boleh yang udah pernah kami talaki. Adapun surat-surat yang lain, misalnya ada mau usul, Umi surat ini silakan, nanti saya akan bimbing dulu, karena kan tadi cuman 1-5 atau 1-3 saja prakteknya ya, nggak terlalu banyak. Jangan 1 surat ya, habis waktunya buat yang lain nggak ada nanti. Itu saja penjelasan dari kami. Ya, supaya disiapkan, kami akan sebarkan kertas untuk nanti memilih surat apa ya, surat apa yang akan dipraktekkan. Yang akan dinilai apa saja? Penguasaan materi, metode yang dipakai apakah tadi dipraktekkan atau tidak, penampilan ya. Kemudian penguasaan materi itu di situ juga tajwidnya ya. Di situ menguasai atau tidak, penguasaan kelas dan penampilan itu situ ada nada atau suaranya gimana. Itu penilaiannya nanti. Akan mulai ba'da zuhur, berarti kalau masuk lagi jam berapa? Masuk lagi jam berapa? Jam 12.45. Nah, itu langsung kami
Nanti Pak. Jadi ini saya umumkan dulu kelompoknya. Saya umumkan kelompoknya. Kelompok 1 Nabilah Abidah Amar'atun sebentar. Salah. Kelompok 1 Nur Hayati, saya nggak pakai ibu ya, nggak pakai uti, saya langsung. Nur Hayati, kemudian Sifa Al-Husna, Siti Rohmah, Romi Robiati, Siti Masito, Rodiata Mardiyah, Fitri Hasanah, Lulu Filzo, Ruby Astuti Baroro, Fadilatur Rahmatillah. Kelompok 1. Kelompok 2 Nabila Abidah, Mar'atun Uswa, Hikmatu Imtihani, Aifa Istiqomah, Sofia Ulfa, Miftahul Jannah, Siti Muti'ah, Siti Hanifah, Lintang Kusuma Wardah. Kelompok 3 Yuyun Yuningsi, Nur Hayatun, Ikrimatus Sadia, Umi Hanan, Inayatul Latifah, Kastia, Umi Silvi, Fitri Annisa, Trimuriani, Marlia Aprianti. Ya. Sisanya kelompok 4. Ya, saya kira itu saja untuk pengumumannya. Silakan nanti disiapkan. Sebelumnya kami sampaikan jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.